Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, diceritakan daripada sebahagian ahli hikmah bahwasanya berkata ia, sebahagian ahli hikmah, malam yakhshallaha lam yanju min zillatil lisan. Barang siapa yang tidak ada takut ia kepada Allah, orang ini tidak ada merasakan takut kepada Allah. Lam yanju min zillatil lisan, maka tidak bisa selamat ia daripada terpelisitnya lisan, lidah. Maka itu kata Nabi, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Kata Nabi, beruntung sangat bagi orang yang dapat menahan akan lidahnya. Jangan kita mencela orang, jangan kita mencaci orang, jangan suka kita berbicara kekurangan orang. Itu kata Nabi, untung sangat, karena yang banyak disiksa nanti pada hari kiamat banyaknya tersalah lidah. Inna aksaran nas dzunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman bima la ya'ni. Kebanyakan nanti manusia disiksa pada hari kiamat karena kebanyakan cakap yang tidak ada faedahnya. Wa wasi'ahu baituhu, dan beruntung sangat bagi orang yang rumahnya luas. Rumahnya itu orang, dia meluaskan kehidupan di dalam rumahnya karena dia dapat menahan lidah lalu merasa luas hidup di dalam rumahnya. Wabaka ala khati'atihi, dan beruntung itu orang yang menangis ia ala khati'atihi, atas kesalahan nyaman. Jadi yang bagus itu kita jaga lidah, luaskan di dalam rumah tangga, kemudian sekali-sekali kita menangis menyesali kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Karena kita ini masing-masing ada punya kesalahan. Menangis kita, maka kata Nabi, la yalijun nar man bakat min khasyatillah. Tidak akan dia masuk ke dalam api neraka kalau dia pernah menangis betul-betul takut kepada Allah. Hatta ya'udal laban fit dar'iha, sehingga termasuk air susu ke dalam lubang pentil susu. Itu kalau secara zahirnya
Tidak mungkinlah air susu bisa balik masuk ke lubang pantil susu. Kalau anak itu mengisap susu, keluar airnya, nah berbalik lagi masuk lewat dalam tuh, tak mungkin secara zahir. Tapi kalau Allah menghendaki bisa saja. Ini artinya Nabi meyakinkan orang yang menangis menyesali kesalahannya azizan jiddan, itu mulia sangat, ya mulia sangat. Maka itu hidup ada merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa menjaga lisan. Kemudian yang kedua, wa man lam yakhsha qudumahu Allah, dan barang siapa yang tidak ada merasa takut ia akan mendatangi yaitu orang kepada Allah, bakal menjumpai Allah. Dia tidak merasa takut akan menjumpai Allah bil mauti, dengan kematian. Kita kematian pasti datang, cuman tidak takut dia dengan kematian bakal menjumpai Allah, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di alam dunia. Tidak ada merasa takut bagaimana nanti saya menghadap Allah bagaimana, tapi tetaplah bagaimanapun banyaknya dosa kita tetap telah berpulang ke rahmatullah. Ya, itu pengharapan kita. Siapapun dia, kita tetap berkeinginan mendoakan telah berpulang ke rahmatullah. Semoga kesalahan diampuni, amal diterima, husnul khatimah. Itulah cakap kita yang hidup kalau orang meninggal dunia. Nah, dia tidak takut hendak menghadap kepada Allah, dada merasa takut. Lam yanju qalbuhu minal haram wa syubhati, maka tidak bisa selamat hatinya itu orang daripada memikirkan yang haram dan memikirkan yang syubhat. Dia ada bisa selamat karena dia tidak ada merasa takut nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga tidak bisa aman hatinya daripada memikirkan sekalipun itu haram, ya sekalipun haram, apalagi yang cuma syubhat, itu tak dipikirkannya karena dia tidak memikirkan nanti bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, maka itu kita berusaha ya ada merasa takut bil mauti, dengan kematian. Nah, apa bil mauti wa'izan, cukuplah dengan kematian orang lain itu menjadikan nasihat bagi kita, ya supaya kita ini ada merasa takut menghadapi kematian, ya karena sekarat maut itu saja kita tidak kuat sudah. Sekarat maut itu kata Nabi huwa salasu mi'ati darbatin bisayfi, sakitnya mati itu kira-kira 300 kali lipat dipukul dengan pedang. Nah, jadi tidak kepalang tanggung sakitnya orang meninggal dunia. Maka itu supaya jangan sakit sangat meninggalkan dunia ini, nah kita ya jangan mencintai dunia. Jangan dunia diletakkan di dalam hati. Kalau dunia dalam hati letaknya, nah itu tidak mengurangi sakitnya mati tadi. Kemudian lagi, yang ketiga, walam yakun ayisan, dan barang siapa yang tidak adalah ia ayisan, yaitu putus harap, anil khalqi, daripada makhluk. Dia tidak memutuskan harap kepada makhluk, selalu mengharap. Lam yanju minat tam'i,
maka tidak bisa selamat ia daripada tamak, mengharap kepunyaan orang. Punya kita sudah ada, Allah bagi, tapi tamak nanti kepada kepunyaan orang, maka kita putuskan harap punya orang. Tidak usah kita mengharap-harap punya orang, nanti timbul tamak. Nanti tandanya tamak, bila kada dapat dia marah, tamak, maka tidak usahlah mengharap-harap. Ya, kalau dia tidak dapat, dia jengkel hatinya. Ya, mengharap. Asal bulan Ramadan, mengharap. Asal hendak hari raya, mengharap. Punya orang diharap. Nanti akhirnya lah macam lah. Itu payah tuh. Kada bisa selamat daripada tamak nih. Kalau tidak dikasih, hati itu jengkel. Itulah tamak namanya. Jadi kita tidak usah mengharap-harap. Lagi cuman minuman kaleng kah, saya berharaplah alhamdulillah tidak dapat minuman kaleng, kurang gula naik. Nah, kalau minum kaleng ada kan minum terus manisnya kan kurang bagus. Enaklah bikin teh es sendiri, beli es, bikin batu es, ambil teh kasih gula alami, daripada manis minuman kaleng itu entah manis apa. Nah, makanya kalau hari raya ini banyak gula naik karena kebanyakan minum air kaleng tadi. Kita surungi pun juga air kaleng tuh dengan tamu, kadang dari minumnya dia milih air putih, bagus air putih aja. Jadi kita tidak usah mengharap kepunyaan orang. Kalau kita ini tidak bisa memutuskan harap terhadap orang lain, tidak bisa selamat daripada tamak. Nah, padahal awak sudah adalah, tapi jengkel hati. Ya, kenapa? Karena tidak dapat apa yang diharap. Kita ini kalau mengharap-harap bisa kada dapat gitu. Makanya jangan mengharap. Saya pun kadang bisa juga mengharap-harap, tidak bisa. Ya, maka mengharap itu karena biasanya begitu. Saya tidak mengharap, malah datang begitu. Saya kan diundang ceramah. Jadi saya memang tidak mengharap-haraplah makan di rumah. Kan sampai ke tempat ini bisa jam 10. Lapar juga, makanlah pagi di rumah, nasi lambik. Dan makan. Pagi saya dijemput harinya 10 orang baca berjanji dari masjid dah. Saya bilang kita langsung ke masjid, jangan Ustaz, katanya kita singgah dulu di rumah, ya minum-minum, yalah, enggak di rumah minum teh susu pulang dah, kue banyak, kampung ini wadai banyak kue ini. Sudah habis makan kue, saya bilang ayolah kita nyeberang lagi, acara sudah nang marhaban. Katanya nanti dulu kita makanan dulu. Waduh, saya baru lepas makan. Saya kalau sudah makan, ala cuma sejam 2 jam payah makan. Karena saya pernah kada makan nasi 13 tahun, makan nasi lembik nian. Jadi saya kada bisa lagi kenyang. Kalau makan sebungkus nasi itu kalau sampai habis kekenyangan saya tidak tahan. Kami sebungkus itu bisa 3 kali makan. Kalau habis tidak kuat memang, karena mungkin bahalus sempat, karena jarang masuk di bahalus. Ya, jadi tidak ada, karena bekecil tempat makan saja tidak bisa banyak. Jadi saya bilang jadi bisa makan sesudah. Aduh Ustaz, katanya nih niat tuan rumah, maka di daerah situ tuh lauknya Masya Allah, piring tuh hiring dalam talam tuh. Itu kalau ayam tuh memang sebelahan, undang galah nomor satang tuh, ayat tali mek nih satangnya. Nah, aku dewean pulang tuh, belum lagi hati ayam yang kono kenal tuh, belum lagi buah-buahan. Daerah kampung sebelah sana tuh, dia kalau maulid boga ganalan ayam, dia ikannya aja nyeberang piring, ikan tuh buntutnya sebelah sana, kepala sebelah sini, saking ganalnya. Lah saya kenyang,
Jadi saya dia bisa lah makan sedikit, yang makan. Agak menyesal juga lah. Saya tahu tadi kan kada makan di rumah. Nah, sekalinya tahun Dudi ngundang lagi. Saya bilang sama istri saya udah ada makan nih, paginya udah makan minum aja. Kenapa? Karena nanti di sana dimakani orang. Jadi mengharap punya orang nih, mengharap punya panitia. Sampai ke sana, langsung bawanya ke masjid. Udah ada lagi disinggahkannya ke rumah. Nunggu jam 12 kunang-kunang mataku menahani lapar kambuh mah. Nah, rupanya mungkin pikir panitia ustadznya sudah makan di rumah, padahal kan belum. Sengaja memang mengharap makannya di situ, luput juga. Tidak boleh gitu mengharap. Ya, makanya betul lah sudah. Ya, kalau memutuskan harap, maka putus kita jadi orang tamak. Padahal kan di rumah ada nasi, kenapa tidak makan? Mengharap punya orang itu tamak namanya. Punya awak ada, beras ada, lauk ada, nasi dah masak, kenapa ada makan? Mengharap punya orang, itu tamak. Punya awak ada. Nah, saya kemarin gitu juga, aruh dua, Mbah Magib satu, Mbah Isa satu. Yang Mbah Isa ini kan orang sugih. Biasanya situ tuh mantap makanannya. Nah, Mbah Magib ada mendahului nang itu tuh. Mbah Magib ini kan biasa aja bang, yang kendur ini. Jadi habis tahlil doa makanan lah. Ada sop panas itu ikan nila masak sambal acar tuh ada, nyaman. Tapi saya kan masih ingat ada satu lagi habis isya. Jadi saya sedikit saja makannya, ada banyak. Karena kan habis isya nanti dia bisa makan kalau kebanyakan makan. Akhirnya dia bertambah. Kata kawan, nambah Ustaz. Dia bilang enggak, saya masih ada satu lagi. Habis isya nanti kawan saya bertambah lah. Saya balik-balik ikan nila tuh. Aku lihat kan cuman habis isya pergilah. Habis berdoa ternyata yang keluar parah lagi dari yang tadi, bubur kacang. Parah. Akhirnya salah kok. Cara tahu makan bertambah aku di sana tadi. Nah itu kan mengharap namanya. Tidak boleh kita mengharap. Mengharap itu tidak boleh. Ya maka putuslah harap dengan kepunyaan orang. Kalau tidak memutus harap, maka tidak bisa selamat daripada tamak. Maka itu kata Nabi, ista'izu billah min tam'in yahdi ila tab'in. Nah, berlindunglah oleh kamu sekalian kepada Allah daripada punya sifat tamak yang mendatangkan, yang menjadikan kepada watak. Nanti kan jadi watak nanti. Kalau kita tidak mau menghilangkan sifat tamak, lama-lama jadi watak. Pokoknya kalau dekat lebaran itu THR itu bang diharap. Bila dekat puasa THR itulah ya. Ada di lain lagi. Untuk bang pikirkan tahan tuh SMS Pak, THR-nya Pak. Jadi watak. Nah kalau jadi watak kan payah ngubahnya. Bila dapat THR, itulah disebut-sebutnya pelit katanya bos kita nih. Pelit kan awak yang salah. Kenapa mengharap maunya orang? Orang jangan mengharap. Ya pokoknya kalau lebaran apa yang ada siapkanlah. Kita kan ada duit ada, belilah. Kalau kita tidak beli kue, beli kue. Tidak pakai sarung, beli sarung. Duit ada. Nah, kenapa mengharap punya orang? Enak lagi duit kita beli sarung. Ya jelas sudah kita tahu dari mana duitnya. Daripada kita mengharap punya orang. Ya kalau orang itu ikhlas. Kalau tidak, nah itu masalah. Kenapa dia mengasih? Kita minta. Karena kita minta, dia kada mengasih, kada nyaman. Akhirnya mengasih terpaksa. Mana berkah dipakai. Jadi kita minta dikasihnya, kada ikhlas dia takut jadi penyakit. Nah, kalau orang itu ikhlas sangat ngasih, nanti jadi obat. Kalau orangnya ngasih ikhlas sangat, nanti jadi obat. Makanya katanya bagus kalau makan di rumah Tuan Guru itu banyak-banyak. Kenapa? Karena makan di rumah Tuan Guru itu ikhlasnya tinggi. Kenapa? Guru tuh kasihan orang juga. Jadi ada masalahnya. Ayo kata guru, makan nih kue, makan kue. Yalah, beliau tidak beli, orang bawakan. Jadi ikhlasnya. Nah, antara lain begitu. Nah, jadi kalau dia ikhlasnya ngasih, itu bisa jadi obat.
Tapi kalau orang kada ikhlas nggak sih, dikhawatirkan kalau jadi penyakit, dikhawatirkan saja. Maka itu kita tidak usah menjadi watak ya selalu mengharap-harap kepunyaan orang. Karena kalau sudah menjadi watak mengharap-harap punya orang, nah ini nanti berbahaya, timbullah sifat tamak yang berkepanjangan. Kemudian wa man lam yakun hafizan ala amalihi, dan barang siapa yang tidak mau memelihara ia atas amal-amalnya, kalau dia tuh tidak mau memelihara amalnya, nah apa katanya, lam yanju minariya, maka tidak bisa selamat daripada riya. Akhirnya amal lanah, kayak is, jadinya kayak is lunjong. Dulu ada is lunjong, bukan is lunjong yang bercucuk kayu itu, nah dia maulahnya ada kolamnya bab pakai mesin do beulai, nanti beku dewek dia diambil betuangan atau dikucuk. Atau kalau kita kada memelihara ya, ada dipelihara beli es tuh, ada dipelihara lanah, makanya harus dipelihara, masukkan dalam kulkas, jangan kemasukan angin. Tapi kalau dia keluar dari kulkas, lanah es tuh. Amal tuh kalau keluar ya kepada orang lain bisa riya. Makanya kalau bisa amal tuh disembunyikan saja di dalam hati kita. Malam tadi kita sembahyang tahajud, baca Al-Quran dapat 3 lembar, ya ngatek tasbih terputar sekali sudah, membaca selawat, itu jangan dikeluarkan, berdiam ya, jangan dikeluarkan dari pengetahuan kita. Tidak usah kita bercerita kepada orang, nanti tak keluar kalau lanah nanti. Nah kalau orang tingkatan tinggi dia menceritakan tuh dia tahadus bin nikmah, ada lanah ada papa. Tapi kalau tingkatan kita nih bisa lanah, maka itu disimpan amal kita, jangan sampai kemasukan riya. Jadi amal ini kalau tidak dipelihara tidak bisa selamat. Kalau kita tidak memelihara ya maka tidak bisa selamat daripada riya. Riya itu pamer, ya pamer. Ya asalnya pamer itu karena dia. Tapi kalau lapas pamer nanti ada lagi ujub, mengagumi pula dirinya. Nah, jadi menjaga amal itu tidak gampang, ya tidak gampang. Lapas riya ujub, karena ya kadang-kadang ujub tidak ada, riya kada ada, sombong pulang. Ya kadang itu lepas hasad pulang. Jadi banyak yang dijaga supaya amal kita ini tidak hilang. Maka itu kata Nabi, wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itu adalah binting amal. Iyyakum an takhlitu ta'atallah bihubbi sana'il ibad fatah bita a'malukum. Kata Nabi, takuti olehmu bahwa mencampur oleh kamu akan taat kepada Allah dengan senang dipuji orang. Kita jangan tercampur, kita beribadah aja, jangan ada senang dipuji orang. Kita ini dipuji orang kah? Tidak kah? Biasa aja ya, apa untungnya juga dipuji orang. Orang memuji kita, apa untungnya? Tidak ada untungnya. Jadi dipuji orang kah? Perasa sama. Tidak dipuji orang pun perasa sama. Ya dengan samalah dengan orang tidak berkebun lah. Orang tidak berkebun tuh dia tidak pernah gembira hatinya harga sawit mahal, tidak pernah. Tidak pernah pula susah hatinya harga sawit murah. Kenapa? Karena memang dia tidak berkebun. Ya kada berkebun, yang yang merasa senang sawit mahal itu orang berkebun. Merasa susah sawit murah itu orang berkebun. Kalau tak berkebun apa? Gembira sawit mahal, alhamdulillah enak sawit mahal, mau kabunnya ada. Sawit murah mengeluh, apanya mengeluh, kebun tidak punya. Jadi orang tidak berkebun tuh biasa-biasa saja. Sawit mahal, apa untung dia?
sawit murah, apa rugi dia? Nah, nyoba amal orang memuji, apa untungnya? Orang tidak memuji, memangnya rugi? Kan tidak. Kita beramal, orang tidak memuji, masalah. Kan tidak rugi kita. Nah, kita beramal, orang memuji, apa untungnya? Orang muji cuman, wah hebat Sufyan katanya, berjamaah ada pernah tertinggal, salat aku, lah apa untungnya? Tidak ada untungnya, balik ke rumah, beras tetap sekarang. Kalau orang memuji beras jadi 6 karung di rumah, mending lah. Ada untungnya, tidak ada untungnya. Apa untungnya? Orang tidak memuji, kita pun tidak rugi. Tidak ada rugi kita, orang tidak memuji karena tidak masalah. Nah, orang kada berkebun, tidak mahal ke sawit, tidak murah kan masalah dia. Makanya kita berusaha dalam beramal, tidak usah gembira dipuji orang, tidak usah sedih hati orang tidak memuji. Kan orang memuji, apa untung kita? Orang kada memuji, memangnya kita dirugikan apa? Kan tidak ada. Orang tidak memuji, kita tidak rugi. Orang memuji, kita tidak dapat untung. Maka itu kalau tercampur dengan pujian manusia, patah bita a'malukum, maka batal nanti, lebur amal-amal kamu, kata Nabi, sebab kemasukan senang dipuji orang. Kemudian wa man lam yasta'in billah ala tirasi qalbihi, dan barang siapa yang tidak minta tolong kepada Allah atas memelihara hati. Kita nih kalau tidak minta tolong dengan Allah menjaga hati, lam yanju minal hasad, saya tidak bisa selamat daripada hasad. Tidak bisa kita, tetap ada penyakit hasad tadi. Makanya kita berusaha minta dengan Allah, minta peliharakan hati. Jangan kita punya sifat hasad, tidak nyaman melihat orang nyaman, tapi nyaman melihat orang susah. SMS namanya, SMS itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ke SMS ya. Nah, jangan kita merasa senang. Kalau kita merasa senang melihat orang tersandang masalah, berarti kita ada punya hasad ya. Tapi kita merasa marah orang itu sukses, nah berarti kita kena penyakit hasad. Wa man lam yanzur ila wa man lam yanzur ila man huwa abdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujubi, barang siapa yang tidak memandang ia kepada orang yang lebih utama daripadanya akan ilmunya dan amalnya, maka tidak bisa selamat daripada memuji diri sendiri, merasa hebat dia. Makanya kita selalulah memandang orang yang lebih dari kita, jangan memandang orang yang kurang dari kita. Nanti kita memuji diri daripada amal. Kita ini alhamdulillah setiap minggu khatam Al-Quran. Pandang orang yang khatam semalaman. Imam Ahmad bin Hanbal itu sembahyang malam 300 rakaat itu khatam Al-Quran. Imam Syafi'i setiap malam Ramadan dalam sembahyang sunat khatam Al-Quran. Siang sembahyang sunat lagi, khatam lagi, 2 kali khatam saya semalaman. Kalau kita khatam setiap hari, pandang ya sahabat Utsman tuh kalau sembahyang sunat 2 rakaat cuman khatam Al-Quran. Oh, kita alhamdulillah sembahyang 2 rakaat bisa khatam. Pandang Imam Ali Al-Mursifi setiap malam 60 kali khatam Al-Quran. Berarti kita nih tidak apa-apanya. Tidak bisa kita memuji diri kita. Kita bisa bangun malam. Imam Malik setiap malam semalaman beribadah. Oh, kita bisa tadi malam bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pandang orang yang setiap malam bermimpi. Siapa? Imam Malik setiap malam mimpi bertemu Nabi. Ya. Oh, kita dapat membaca Al-Quran, beribadah tadi malam. Pandang Imam Syafi'i
Oh, kita dapat menasihati orang. Pandang Imam Abu Hanifah, menasihati bisa, tapi tidak pernah menyebut aib orang. Imam Abu Hanifah itu tidak mau bercakap kecuali baudhu. Oh, kita tadi malam dapat sembahyang sunat 4 rakaat 2 kali salam, baca Al-Quran. Pandang Imam Ahmad bin Hanbal 300. Oh, kita bisa 300 rakaat tadi malam sembahyang. Pandang sahabat Ibnu Abbas itu 500 rakaat malaman. Jadi kita tidak memuji diri. Berarti diri kita nih tidak hebat. Orang hebatnya hebat orang, maka tidak ada kita ujub memuji diri sendiri atas amal itu. Kata Nabi, faqad dalla syukruhu, maka tersalah bersyukurnya kalau memuji diri sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara oleh Allah sehingga dapat memelihara amal kita. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.